Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film berjudul Snake in the Eagle Shadow yang dirilis pada tahun 1987. Film ini menceritakan tentang perjuangan hidup seorang babu hingga menjadi seorang ahli kungfu yang paling jago. Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan dua orang ahli kungfu yang saling berhadapan. Diaz dari perguruan ular dan Yi Yuan dari perguruan cakar elang. Rupa-rupanya Diaz ingin membalaskan dendam terhadap Yi Yuan karena telah membunuh 3.000 muridnya, sedangkan Yi Yuan ingin melenyapkan perguruan ular. Yi Yuan akan melenyapkan semua pewaris jurus ular termasuk Diaz dan dua orang lainnya yang berhasil kabur, yaitu Pai Cheng dan Cao Chi. Mendengar hal itu, Diaz tidak bisa membiarkan perbuatan keji Yi Yuan. Akhirnya, keduanya pun adu mekanik. Jual beli serangan terjadi di antara keduanya. Namun, Diaz kalah mekanik yang membuat dia tewas di tangan Yi Yuan. Scene kemudian berpindah di sebuah kosan, di mana seorang pengemis bernama Pai Cheng dihampiri sekelompok debt collector karena nunggak beberapa bulan. Kemudian, mereka mulai menggeledah barang milik Pai Cheng. Saat mereka menggeledah tas milik Pai Cheng, mereka menemukan sebuah ular. Sementara itu, Pai Cheng yang merasa terganggu mulai melakukan perlawanan. Dengan jurus milik Pai Cheng, ia berhasil mengalahkan para debt collector tersebut. Saat hendak kabur, Pai Cheng sempat berpapasan dengan pemilik kontrakan bernama Su Qin. Sedangkan debt collector yang mengejar Pai Cheng memberitahukan bahwa Pai Cheng membawa ular di dalam tasnya. Mendengar hal tersebut, Su Qin pun segera mengejar Pai Cheng. Di tempat lain atau di sebuah perguruan Huang Tai, seorang babu bernama Cheng Fu sedang menirukan gerakan para murid yang sedang praktek kungfu. Di saat yang sama, senior Li yang baru terbangun dari turunnya merasa kesal melihat kelakuan Cheng Fu. Kemudian, ia mulai mengambil tongkatnya dan memukul Cheng Fu yang sedang asik meniru gerakan kungfu. Tak sampai di situ saja, ular senior Li semakin menjadi-jadi saat Cheng Fu membuat basah celana miliknya. Senior Li menginjak sebuah aci, kemudian ia berjalan dan menyuruh Cheng Fu membersihkan kaki-kakinya. Setelah puas membuli Cheng Fu, senior Li pergi ke rajanya yang sedang mengajar. Singkat cerita, senior Li dan rekannya mempraktekkan jurus naga harimau dengan kocak. Mereka berdua mulai adu mekanik. Di saat adu mekanik, senior Li terpukul yang membuat para murid tertawa. Merasa tidak terima, ditertawakan, senior Li pun memanggil Cheng Fu dan mulai memberikan beberapa contoh gerakan dan menjadikan Cheng Fu samsak hidup. Sedangkan Cheng Fu yang merasa dibuli pergi menuju ke gudang. Di sisi lain, Pai Cheng yang berhasil lolos ngaso di depan perguruan Huang Wei. Sedangkan di dalam perguruan Huang Wei, Pak Hakim dan anaknya Ah Kui sedang berkunjung. Guru Zhu yang melihat adanya jackpot segera memanggil senior Liang untuk mendemonstrasikan gerakannya. Kemudian senior Liang menyusun sebuah bata dan akan memecahkan bata tersebut. Namun saat senior Liang hendak beraksi, ia dihentikan oleh Ah Kui. Kemudian Ah Kui menambahkan batu bata, sedangkan senior Liang terpaksa melanjutkan aksinya. Setelah bata tersusun, senior Liang melanjutkan aksinya dan berhasil menghancurkan batu bata tersebut. Namun,
tangan senior Liang bengkak. Ia segera pergi ke belakang guna mengobati tangannya. Sedangkan Pak Hakim yang melihat aksi senior Liang merasa takjub dan memutuskan anaknya bergabung ke perguruan Huang Wei. Kemudian Guru Zhu memanggil Liang untuk berjabat kepada Hakim. Saat berjabat tangan dimulai, Liang tiba-tiba kesakitan saat tangan Hakim menyentuhnya. Mengetahui hal itu, Pak Hakim dan anaknya pun membatalkan pendaftaran di perguruan Huang Wei. Melihat hal tersebut, Guru Zhu dan muridnya segera mengejar Pak Hakim dan anaknya, namun mereka terlambat. Saat di depan gerbang, Guru Zhu melihat seorang pengemis yang sedang turu. Guru Zhu menganggap bahwa Pei Cheng membawa sial dan segera memerintahkan muridnya untuk mengusir Pei Cheng. Sedangkan Pei Cheng yang terbangun segera melakukan perlawanan. Tak lama, Cheng Fu pun lewat. Melihat seorang kakek yang sedang dikeroyok, ia mencoba menyelamatkannya. Namun karena Cheng Fu dari perguruan Huang Tai yang menjadi rival perguruan Huang Tuai, Guru Zhu pun memerintahkan para muridnya untuk menghajar Cheng Fu. Karena tidak belajar kungfu, Cheng Fu pun menjadi bulan-bulanan murid Huang Wei. Melihat Cheng Fu dibully, Pei Cheng segera membantu Cheng Fu dan Cheng Fu berhasil mengalahkan para murid perguruan Huang Wei dengan sangat easy. Setelah menyelamatkan Pei Cheng, Cheng Fu membawa Pei Cheng ke perguruan Huang Tai, di mana Cheng Fu tinggal. Tak lama, Ah Wu, seorang koki perguruan, baru tiba setelah berbelanja dari pasar. Di sisi lain, Hakim dan Ah Kue datang. Dengan sigap, Senior Li mulai mempromosikan perguruannya dengan memberitahukan bahwa gurunya menjadi seorang juri di kejuaraan kungfu antar provinsi. Kemudian, Senior Li memerintahkan Ah Wu yang sedang mengantar pacetan untuk memanggil Cheng Fu. Setelah Cheng Fu tiba, Senior Li ingin menunjukkan kungfu perguruan Huang Tai ke Ah Kue. Ia memerintahkan salah satu murid untuk bewan dengan Cheng Fu. Sebelum bewan dimulai, Senior Li memerintahkan Cheng Fu untuk mengalah. Akhirnya, adu mekanik dimulai. Cheng Fu mulai dihajar, namun saat ia hendak melawan, si murid mengingatkan Cheng Fu untuk tidak melawan. Setelah pertarungan berakhir dengan babak belur, Cheng Fu segera pergi menuju ke gudang. Saat tiba di gudang, Pei Cheng mencoba bertanya kenapa Cheng Fu babak belur, namun Cheng Fu tidak menjawab dan segera pergi ke kamar. Ah Wu yang kebetulan berada di tempat menjelaskan bahwa Cheng Fu sering dibully dan dijadikan mas samsa tinju oleh Senior Li. Mendengar hal tersebut, Pei Cheng pun mencoba menghibur Cheng Fu yang terlihat sedih dengan atraksi gerakan menggunakan sebuah mangkok. Kemudian Pei Cheng menyuruh Cheng Fu merebut mangkok dari tangannya. Mereka berdua mulai adu mekanik, namun dengan segala upaya Cheng Fu belum bisa merebut mangkok dari tangan Pei Cheng tersebut. Di malam harinya, Pei Cheng melihat Cheng Fu tertidur hanya beralaskan tikar. Karena ia tidak ingin menjadi beban, Pei Cheng memutuskan pergi dan melanjutkan kehidupannya sebagai seorang pengemis. Keesokan paginya, Cheng Fu melihat sebuah pesan di sebuah dinding tentang gerakan saat ia merebut mangkok dari Pei Cheng. Kemudian saat keluar, ia melihat jejak kaki yang digambar oleh Pei Cheng. Melihat hal itu, Cheng Fu mulai mempraktekkan gerakan yang ia lakukan saat merebut mangkok dari tangan Pei Cheng. Di tempat lain, Pei Cheng mulai melakukan kesehariannya sebagai pengemis ke rumah-rumah warga. Saat sedang mengemis, ia bertemu seorang pendeta yang sedang berdakwah tentang agamanya. Kemudian ia melanjutkan mengemis sampai suatu ketika ia melihat sebuah gambar ular di salah satu rumah warga. Pei Cheng pun segera masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana ia melihat sebuah lukisan yang berisi pesan dari Cao Cici.
Setelah melihat pesan tersebut, Pei Cheng pun segera pergi. Namun saat hendak pergi, ia dihadang oleh Su Qin. Rupa-rupanya Su Qin sudah mengetahui bahwa identitas Pei Cheng. Singkat cerita, mereka mulai adu mekanik. Dengan jurus ularnya, Pei Cheng berhasil mengalahkan Su Qin. Namun saat hendak kabur, ia dihadang oleh pendeta yang ditemui sebelumnya. Pendeta tersebut langsung menusuk Pei Cheng. Rupa-rupanya, pendeta tersebut merupakan teman dari Su Qin yang merupakan pembunuh bayaran yang disewa oleh Yu Yian. Adu mekanik 2 lawan 1 kembali terjadi. Meski Pei Cheng terluka, Pei Cheng berhasil menahan gempuran 2 tentara bayaran dan berhasil melarikan diri. Di tempat lain, hakim datang berkunjung untuk melihat kemajuan kungfu anaknya. Mendengar hal tersebut, senior Li ingin membuktikan bakatnya Ah Kuei dengan mengajak Ah Kuei sparring dengan Cheng Fu. Seperti biasa, sebelum bertanding, senior Li meminta Cheng Fu untuk tidak melawan. Setelah memberikan instruksi, duel dimulai. Cheng Fu sempat dihajar oleh Ah Kuei, namun karena merasa muak, adanya Cheng Fu melakukan perlawanan. Dengan mempraktekkan gerakan yang ia pelajari dari Pei Cheng, Cheng Fu dengan mudah mencundangi Ah Kuei. Setelah adu mekanik berakhir, hakim merasa terhina karena anaknya dipermalukan. Pak Hakim dan anaknya memutuskan pergi dari perguruan Huang Wei. Setelah kepergian mereka berdua, senior Li marah terhadap Cheng Fu. Dengan bantuan muridnya, senior Li menghajar Cheng Fu, sedang Cheng Fu yang merasa terzolimi memutuskan pergi dari tempat tersebut. Ketika Cheng sedang kena mental karena ular senior Li, di tengah jalan ia bertemu Pei Cheng yang terluka. Cheng Fu yang melihat hal itu segera menolongnya. Kemudian, Pei Cheng menceritakan bahwa ia telah dijebak. Pei Cheng sementara harus bersembunyi. Setelah mendengar cerita Pei Cheng, ia tiba-tiba pingsan. Hal itu membuat Cheng Wu bingung harus apa yang ia lakukan. Sampainya ia menemukan ide untuk mengambil obat-obatan di perguruannya. Kemudian Cheng Fu mulai menyelinap dan berhasil mengambil beberapa obat. Setelah mendapatkan obat, Cheng Fu mulai merawat Pei Cheng. Diamlah. Beberapa hari kemudian, Pei Cheng sadar dan melihat Cheng Fu yang sedang meracik obat. Karena melihat ketulusan Cheng Fu, akhirnya Pei Cheng memutuskan untuk mewariskan jurus ular miliknya kepada Cheng Fu. Namun sebelum itu, Pei Cheng ingin Cheng Fu berjanji untuk tidak mengeluarkan jurus ular kecuali keadaan terdesak, dan jika melihat Pei Cheng bertarung, jangan membantunya. Setelah menyetujui persyaratan Pei Cheng, Cheng Fu mulai berlatih. Hari demi hari silih berganti. Setelah lumayan jago, Cheng Fu memutuskan kembali ke perguruannya. Tiba-tiba, Bagong, Guru Su, dan senior Liang datang ke perguruan Huang Tai. Singkat cerita, Bagong ingin memberikan pelajaran karena perguruan Huang Tai tidak memberikan penghormatan karena Bagong telah memenangkan turnamen antar provinsi. Adu mekanik antara Bagong melawan senior Li dan yang lain pun terjadi. Bagong berhasil mengalahkan senior Li. Cheng Fu ingin membantu namun ia teringat janjinya dengan Pei Cheng. Setelah pertarungan selesai, Bagong mengajak para murid perguruan Huang Tai untuk bergabung ke perguruan Huang Wei. Setelah kejadian itu, Guru Hung yang baru selesai menjadi juri turnamen antar provinsi tiba. Ia terkejut melihat kondisi perguruannya yang sepi
Sedang Cheng Fu yang melihat kedatangan Guru Hu segera menceritakan kejadian yang terjadi di perguruannya. Setelah mendengar cerita Cheng Fu, Guru Hu amarah dan pergi ke perguruan Huang Wei. Di sana ia menantang Bagong yang telah mengambil muridnya. Mereka berdua adu mekanik, namun Guru Hu kalah dari Bagong. Karena tidak ingin melihat perguruan Huang Tai hancur, akhirnya Cheng Fu turun tangan. Dengan jurus ular yang baru dikuasai, ia menantang Bagong. Saat Cheng Fu mengeluarkan jurus ular, Yi Yuan yang kebetulan baru tiba terkejut melihat jurus milik Cheng Fu. Di tempat lain, Pei Cheng yang sedang mencari Cheng Fu tak sengaja melihat Yi Yuan yang berada di depan gerbang. Pei Cheng segera bersembunyi guna menghindari pertemuan dengan Yi Yuan. Sedang Cheng Fu sedang melakukan adu mekanik dengan Bagong. Jual beli serangan terjadi. Bagong terus disudutkan oleh Cheng Fu. Namun Bagong terus melawan sampai akhirnya Bagong tumbang di tangan Cheng Fu. Setelah melihat kehebatan Cheng Fu, para murid beralih ke perguruan Huang Tai. Sementara itu, Cheng Fu yang kembali ke perguruan menemukan sebuah surat dari Pei Cheng. Pei Cheng ingin pergi jalan-jalan sebentar. Tak lama, Yi Yuan datang. Ia mengaku ke satu perguruan dengan Pei Cheng. Namun Cheng Fu tidak percaya. Kemudian sebagai pembuktian, Yi Yuan meminta Cheng Fu melawannya. Akhirnya, bewan terjadi. Cheng Fu kalah dan mulai percaya Yi Yuan perseperguruan dengan Pei Cheng. Setelah bertarung usai, Cheng Fu akan mengabari jika Pei Cheng datang. Saat masuk ke kamarnya, Cheng Fu melihat si Oyen sedang adu mekanik dengan seekor ular kobra. Melihat kejadian tersebut, Cheng Fu terinspirasi dengan menggabungkan jurus ular dengan gerakan si Oyen. Cheng Fu mulai berlatih jurus baru tersebut. Di tempat lain, saat Pei Cheng sedang jalan-jalan, ia melihat Cao Cici yang sudah terbunuh. Tiba-tiba dari balik pohon, ia diserang dengan sebuah belati. Rupanya Su Qin sudah menunggu kedatangan Pei Cheng. Tanpa banyak bacot, akhirnya mereka pun adu mekanik. Adu mekanik kali ini dimenangkan oleh Pei Cheng. Setelah membunuh Su Qin, ia kembali menemui Cheng Fu. Sedangkan Cheng Fu yang melihat kedatangan Pei Cheng segera menceritakan ada seorang dari perguruan yang sama mencari Pei Cheng. Pei Cheng yang mendengar hal tersebut bingung dan tiba-tiba pintu diketuk. Rupanya Yi Yuan datang. Karena kebetulan Yi Yuan datang, Cheng Fu segera mengajak Yi Yuan untuk bertemu Pei Cheng. Namun saat Yi Yuan tiba, Pei Cheng sudah kabur. Mengetahui hal tersebut, Yi Yuan segera mengejar Pei Cheng diikuti oleh Cheng Fu. Di tengah perjalanan, Cheng Fu dihadang oleh pendeta. Adu mekanik terjadi. Dengan jurus barunya, jurus pemeras biji, Cheng Fu akhirnya berhasil mengalahkan si pendeta. Di tempat lain, Yi Yuan berhasil mengejar Pei Cheng. Singkat cerita, adu mekanik pun terjadi. Seperti rekannya, jurus ular Pei Cheng tidak bisa mengalahkan jurus cakar elang milik Yi Yuan. Ketika Yi Yuan hendak membunuh Pei Cheng, Cheng Fu yang baru tiba segera menyelamatkan gurunya. Cheng Fu mengetahui bahwa Yi Yuan merupakan musuh bebuyutan yang akan membunuh siapa saja pemilik jurus ular. Sedangkan Pei Cheng memerintahkan Cheng Fu untuk pergi karena Yi Yuan bukan tandingannya. Namun, Cheng Fu ingin mencoba jurus barunya dan akhirnya pertarungan dimulai dengan jurus cakar si Oyen. Cheng Fu mulai melawan Yi Yuan. Pertarungan keduanya pun terjadi sangat ketat dan semakin lama, adu mekanik semakin memanas.
Dengan penuh amarah dan penuh kesetiaan dan penuh dengan kelaparan dan penuh dengan kesedihan, Cheng Fu akhirnya berhasil membunuh Ye Yuan. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Snake in the Eagle Shadow. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Bambang YND, sampai jumpa di video berikutnya.